Kembali lagi bersama kami di NTV Prime pemirsa dan kita masih berbincang mengenai kebijakan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenai pemangkasan TKD ke sejumlah daerah. Masih bersama kami Bang Ferdinand dan juga Pak Zulfikar. Oke, tadi Pak Zulfikar sudah memberikan inovasi-inovasi yang mungkin bisa dilakukan oleh Pemda ya dalam memaksimalkan dana yang ada. Nah, kalau menurut Bang Ferdinand seperti apa? Ini kan artinya mereka harus mutar otak lagi nih. Apakah ada maksudnya membuka peluang yang lebih besar untuk membuka keran-keran swasta lagi nih? Ya, saya tadi menyimak apa yang disampaikan Pak Jul. Memang kepala daerah ini kan dituntut untuk lebih kreatif menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Tetapi kan tidak semua bisa melakukan itu. Kalau kita melihat sekarang fakta yang terjadi, daerah-daerah yang banyak sumber mineralnya saja mengeluh dengan adanya pemotongan ini. Bahkan kita mendengar Gubernur Sulawesi Tengah mengeluh kami hanya dapat 200 perak padahal daerah kami sudah hancur. Nah, apalagi daerah yang tidak punya apa-apa, terus mereka mau memaksimalkan apa? Nah, kan ini yang harus menjadi pertimbangan. Maka saya berpikir Menteri Purbaya juga harus bijak tidak menyamaratakan semua besar potongan itu. Dia harus melakukan evaluasi terhadap daerah A contohnya. Dia daerah yang tidak punya sesuatu, hanya mengandalkan TKD transfer dana alokasi khusus dan alokasi umum. Nah, ini kan harus evaluasi berapa persen dia boleh dipotong. Jangan sampai nanti menjadi kemelut, itu yang saya sampaikan. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Purbaya soal dana mengendap itu juga, sebetulnya kan tidak ada dana yang mengendap. Mungkin ada 1-2 kepala daerah yang mencoba bermain, mendepositokan uang, berharap bunga uang dari situ. Tapi kan karena membelanjakan APBD itu kan tidak mudah. Kita tidak seperti mengambil dari dompet, terus beli dari warung, bayar selesai. Semua ada prosesnya untuk proses pengeluaran anggaran itu. Kalau kita melihat, kita bedah anggaran yang besar dari daerah itu kan anggaran rutin. Itu kan udah otomatis sama anggaran proyek lah kita sebut supaya bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, anggaran proyek ini kan butuh waktu mulai dari proses tender sampai pelaksanaan sampai pembayaran. Itu tergantung besar proyeknya bisa butuh waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Padahal mungkin uang ini sudah siap. Tapi baru bisa dibayar 3 bulan lagi. Jadi ini tidak bisa disebut mengendap. Tetapi dia menunggu jadwal pembayaran saja. Nah, kalau kepala daerah mungkin ada yang melihat peluang di sana. Masih 3 bulan lagi dibayar, kita depositokan aja dulu 2 bulan. Lumayan bunganya. Itu bisa-bisa saja karena kan tidak ada larangan juga. Maka saya usulkan ke Pak Purbaya, kalau memang anggaran pembelanjaan ini supaya cepat berputar, ya harus dibongkar aturannya. Aturanlah yang membuat itu susah dibelanjakan. Jadi kalau mau itu dibuat mudah dibelanjakan, bongkar aturannya. Salah satunya bongkar tuh Kepres pengadaan barang jasa. Karena itu juga kan yang membatasi waktu pelaksanaan tender begini prosesnya sampai pembayaran segala macam. Terus bongkar juga itu PP 12 2019 sama Permendagri 77 yang mengatur tata cara pengelolaan keuangan daerah. Jadi aturannya yang harus diperbaiki supaya ini semua bisa sesuai harapan mau cepat. Karena kepala daerah yang tidak bisa membelanjakan uang dengan mudah. Kenapa? Dibatasi oleh aturan. Ada tata kelola yang harus dipatuhi. Jadi kalau mau itu lebih cepat, ya aturannya bongkar dulu supaya boleh pembayaran ini lebih cepat. Karena kepala daerah kan tidak akan berani menabrak itu. Karena ketika dia menabrak itu urusannya adalah pidana. Penyalahgunaan kewenangan. Yang bisa berujung kepada memperkaya diri sendiri atau memperkaya pihak lain. Nah, itu kan resiko-resiko yang ditakuti oleh para kepala daerah. Mana mau mereka tiba-tiba dipanggil jaksa, dipanggil KPK. Jadi aturannya, itu yang saya sampaikan ke Pak Purbaya. Come on, mari kita lihat permasalahannya. Kita bereskan masalahnya. Jangan hanya speech statement, tapi akhirnya menjadi kemelut dan menjadi kegelisahan di tengah masyarakat. Baik, Bang Ferdinand. Kita tanyakan lagi ke Pak Zulfikar mengenai hal ini. Pak Zulfikar, tadi kan Anda sudah mengatakan mengenai strategi yang harus dilakukan Pemda. Nah, kalau sekarang dengan polemik yang supaya tidak menjadi kemelut terus-menerus, ini apa strategi yang harus dilakukan Pak Purbaya? Apakah memang harus merombak aturan itu? Ya, kalau memang itu menghambat silakan aja dirubah ya. Yang jelas begini cara pandang kita. Tadi saya bilang Mbak Naila ya, ini daerah ini harus dipercaya, harus diberi ruang yang lebih leluasa untuk mengurus. Karena memang apa yang mau kita sejahterakan, apa yang mau kita makmurkan, apa yang mau kita buat adil itu adanya di daerah, bukan di mana-mana. Di daerah, masyarakatnya di daerah, urusannya di daerah. Ya. Betul kepercayaan, sebab dalam sejarah kita sekali kita tidak mempercayai daerah, daerah itu melawan dan ini tidak ada, itu kan tandanya sudah ada. Maka dari itu yang ke depan, ayo kita ini yang di pusat itu, kalaupun toh kita mau menjalankan kewenangan kita, fokus saja kewenangan kita pada apa? Membuat aturannya. Tentu membuat aturannya tadi dibilang oleh Bang Ferdinand harus lebih baik, harus lebih mempermudah ya. Kita sendiri
terhadap pembentuk undang-undangan begitu. Lalu yang kedua, kewenangan kita itu pada kewenangan apa? Membina. Mulailah sekarang itu membina dengan sungguh-sungguh kan begitu. Jangan setengah-setengah membina itu bukan karena mau cari untung ya membina lah membina. Terus yang ketiga yang ngawasi. Ngawasi itu ya benar-benar lah ngawasi kan. Soal pelaksanaan ya kan. Itu serahkan aja kepada daerah. Itu banyak sebenarnya program kegiatan yang sesungguhnya daerah bisa melaksanakan. Mau ditangani pusat semua nih ya kan. Bisa lah, gitu. Ajak sertalah daerah, berilah mereka keterlibatan. Toh juga tadi saya bilang, itu semuanya yang akan menikmati itu orang yang ada di daerah, bukan ada di mana-mana. Gitu. Oke, baik Pak Zulfikar. Kembali lagi ke Bang Ferdinand. Jadi kalau Anda menanggapnya seperti apa nih? Tadi kan disampaikan juga, setuju nih nggak apa-apa, aturannya dirombak lagi. Tapi kemudian aturan undang-undang yang mana nih yang perlu menjadi spesifik lagi dalam hal ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sepakat dengan Pak Jul. Karena ini sekarang kan otonomi daerah kita ini kan otonomi daerah yang sangat tidak, maaf ya, saya harus menyebut tidak jelas jenis kelaminnya. Karena apa? Semua masih tersentralisasi di pusat. Daerah itu hanya diberikan kewenangan seperti mengelola sumber daya alam. Kan terpusat semua. Perizinan daerah itu hanya rekomendasi, ya kan? Nah, bagaimana kita menggiatkan daerah ini supaya mampu mengelola daerahnya? Jadi yang disampaikan Pak Jul tadi, pemerintah itu pusat itu mengawasi, mengarahkan, membina, membimbing, itu harusnya dilakukan pusat. Kalau sekarang kan semua kewenangan ini masih dipegang oleh pusat. Daerah diberikan kepala tapi ekornya tetap dipegang. Nah, kendala-kendala seperti ini yang harus dievaluasi. Saya mau kasih contoh seperti bea cukai. Perdagangan. Mengapa banyak orang akhirnya memilih jalan pintas memasukkan barang lewat bea cukai? Karena apa? Image, cara berpikir pejabat kita itu masih membuat sulit supaya orang tidak bisa lewat. Ternyata di kesulitan itu orang mencari jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Melakukan suap terhadap pejabat-pejabat yang berwenang supaya barangnya bisa lolos. Seperti barang-barang. Saya berpikir, contohnya, saya mau kasih contoh seperti ini. Ya. Barang-barang mewah yang mau masuk ini. Kalau saya jadi Menteri Perdagangan atau Menteri Keuangan, saya akan buat aturannya mudah. Dengan dia tinggal mendaftar online, contohnya dia mau pulang dari Amerika nih, bawa tas bermerek berapa biji, dia daftar online, tinggal keluar nanti dia harus bayar berapa, bayar online, dia masuk selesai. Ya. Kenapa harus sulitnya di bea cukai, diobrak-abrik segala macam? Nah ini, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi negosiasi personal antara orang dengan orang. Yang bawa barang dengan yang penjaga pintu. Ini kan yang membuat banyak kebocoran. Nah ini yang harus dievaluasi juga oleh Pak Purbaya. Termasuk sama dengan daerah. Kan di daerah ini banyak pintu-pintu. Nah pintu-pintu ini yang harus dirapikan bagaimana supaya daerah itu juga punya kesempatan untuk mengelola pintu masuk ini menjadi pemasukan buat daerah. Nah kalau sekarang kan saya perhatikan Pak Purbaya ini seperti ingin mengendalikan semua, menegur semua, bahkan sudah menyeberang jalan. Dia termasuk menegur bagaimana Pemda-Pemda mengelola uangnya itu menurut saya cross the line. Masuk ke ruang wilayah kewenangan para kepala daerah. Karena memang tidak ada larangan bagi kepala daerah untuk menyimpan uangnya di giro maupun deposito. Ya, kita masuk ke situ ya Bang Ferdinand. Ini masalahnya mengenai dana yang mengendap ini, publik itu ternyata banyak yang kaget. Ternyata ada dana APBD yang mengendap begitu. Nah, kalau Anda menelaah dari gaya komunikasi koboynya Pak Purbaya, ini sebenarnya positif atau kontraproduktif sih? Saya pikir begini, ini kan masyarakat kita juga harus lihat di beberapa waktu terakhir ini seperti putus harapan karena ekonomi stagnan terus, tidak ada pertumbuhan. Nah tiba-tiba datang Purbaya dengan celetukan-celetukannya yang seolah-olah memberi harapan bahwa 3 bulan lagi dompet kita itu semua akan terisi tebal. Nah masyarakat yang seperti kehilangan harapan itu menangkap celotehannya Pak Purbaya itu harapan besar. Sementara kalau kita melihat sekarang, Pak Purbaya itu ya mohon maaf saya mengatakan belum masuk kepada kebijakan bagaimana mewujudkan itu. Saya ambil contoh satu, Pak Purbaya akhir September begitu dilantik menyatakan ada 60 triliun dari 200-an wajib pajak yang belum terselesai, saya mau minggu ini dibayar. Ini sudah sebulan, apa yang dilakukan beliau? Kenapa belum terbayar 60 triliun itu? Nah belum lagi di kebijakan di hal-hal yang lain yang diceletukan, nah termasuk soal dana mengendap. Saya mengatakan tadi tidak ada dana mengendap di daerah. Daerah itu tidak mungkin dananya mengendap karena mereka sendiri kekurangan uang. Memang tersimpan di bank karena seperti yang saya katakan tadi. Pembayaran proyek-proyek itu butuh waktu. Tidak bisa sekarang ditenderkan langsung bayar. Nggak mungkin mereka berani. Mereka akan meneliti dulu setelah dikerjakan speknya sudah sesuai atau apa. Baru bisa dibayarkan setelah semua memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Sebab apabila tidak,
nanti mereka yang akan kena berdampak masalah hukum. Jadi menurut saya tidak ada dana yang mengendap. Maka saya sampaikan tadi, kalau ini mau dipercepat semua, maka aturannya bongkar. Karena lama waktu itu kan karena ada aturan yang mengatur. Ya. Aturannya yang harus dibongkar bagaimana supaya lebih cepat. Contohnya tender yang tadinya, ini tanda kutip ya, contohnya 30 hari. Bongkar aturannya supaya bisa 10 hari. Bagaimana caranya? Harusnya bisa dong dengan sistem yang sekarang sudah serba maju. Pelaksanaan segala macam. Nah itu kan dievaluasi bagaimana supaya uang itu bisa cepat beredar di masyarakat. Intinya kan begitu. Jadi kalau soal dana mengendap saya tidak sepakat kalau ada dana mengendap, tetapi memang ada pendapatan daerah itu yang masuk yang belum terbayarkan karena dia harus melalui prosedur yang ditentukan oleh aturan. Jadi kalau itu dianggap mengendap ya mungkin bisa saja, tetapi bagi persepsi saya itu bukan mengendap tetapi menunggu jadwal dibayarkan. Oke, nah kita tanyakan ke Pak Zulfikar nih, Anda setuju nggak Pak Zul kalau Menteri Purbaya ini overlapping? Ya. Ya memang kan kalau apa namanya, karena ini bicara soal keuangan, mungkin beliau juga mengingatkan daerah sebab kan Menteri Keuangan punya kewenangan untuk melakukan transfer ke daerah ya. Tentu dalam pelaksanaannya tidak apa-apa memberikan pesan, nasihat begitu. Itu ya kita apresiasi lah sebagai sebagai upaya beliau untuk membuat perbaikan pengelolaan keuangan di daerah gitu. Namun demikian yang dirubah itu kan tadi yang saya bilang Mbak Nela, cara pandang kita ini kan jangan sampai kita itu sekali lagi ya sama daerah itu nggak percaya, jangan sampai begitu gitu ya. Karena tugas itu ya kan pemerintah pusat itu memang memberdayakan daerah gitu ya. Memberdayakan daerah itu ya salah satunya melalui keuangan, ya pastilah melalui keuangan ya. Coba dibedah betul itu. Sebenarnya kan undang-undang HKPD juga sudah lebih baik kan, memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah untuk memberikan untuk punya sumber keuangan yang di luar yang sekarang ini ya, itu kan sebenarnya baik itu. Nah tinggal bagaimana membinanya. Kalau soal uang di bank ya memang kan harus di bank naruhnya, nggak mungkin di bantalnya Bang Ferdinand lah kan gitu. Habis itu kan harus dibelanjakan. Nah, membelanjakan uang itu kan harus ada. Tadi Bang Ferdinand bilang prosedurnya, harus ada tata caranya, tidak bisa seenaknya membelanjakan uang itu. Nah, supaya pembelanjaan uang itu efektif, ya benar-benar untuk pemenuhan kebutuhan aspirasi dan penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, ya maka dari sisi perencanaannya bagaimana? Makanya tadi saya... Nah, kita balik lagi nih Pak Zul, kalau dari sisi perencanaannya nih. Daerah-daerah itu. Ya, gitu baik.